Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga pada hari yang cerah ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan anggota kelompok yaitu saya Arfamesa Fadila, kemudian Febri Anita Sari, Mary Januamita, Sarah Nabila, dan Zahrini. Dengan dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, yaitu Bapak Hadi Afriansa, SPD MPD. Baiklah, pada diskusi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian kurikulum, proses administrasi kurikulum, dan peran guru dalam administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari atau kurer yang memiliki arti tempat terpacu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli yaitu Dr. Andus Cece Wijaya dan kawan-kawan mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Prinsip dan fungsi administrasi atau manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Kemudian demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Proses administrasi kurikulum. Perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. A. Penyusunan, program, dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas 1. Landasan, program, dan pengembangan kurikulum 2. Garis-garis besar program pengajaran dan 3. Pedoman pelaksanaan kurikulum. B. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. 2. Pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi A. Penyusunan program pengajaran semesteran atau caturwulan. B. Penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. C. Pelaksanaan proses belajar mengajar. D. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan
bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. 4. Evaluasi. A. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. B. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum, tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Pada proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peran guru sebagai 1. Implementers. Guru berperan sebagai mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum ataupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun atau sebelum reformasi pendidikan. 2. Adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. 3. Developers. Guru memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. 4. Research. Peran guru sebagai yang melakukan penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi pengertian kurikulum, proses administrasi kurikulum, dan peran guru dalam administrasi kurikulum. Saya Arfamesa Fadila sebagai perwakilan kelompok 2 mengucapkan thank you for your attention. I'm sorry for mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.